harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh rambut oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa habis ijab kabul. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Benarkah Yesus pacaran bahkan menikah? Mari saksikan dengan detail dalam video reaction berikut ini. Ya, sahabat Kristen, 2 bulan ke belakang, kita beberapa kali melihat cuplikan video dari beberapa channel untuk dari teman-teman sebelah, di mana banyak sekali konyolan, ya lebih tepatnya konyolan-konyolan yang menyerang terhadap kekristenan, terutama mengenai sosok Yesus, di mana sosok Yesus digambarkan pacaran bahkan menikah. Sebelum kita membahas secara panjang dan detail, saya cuma mau bilang kepada teman-teman bahwa situasi seperti ini membawa kita semakin giat belajar, mengerti sejarah, karena banyak sekali dari luar maupun dalam kekristenan ingin sekali menyerang pokok-pokok kekristenan. Mari kita saksikan cuplikan-cuplikan dari teman-teman sebelah mengenai Yesus pacaran atau menikah. Nah, usia pernikahan laki-laki normal di tanah Yudea Galilea pada saat itu adalah 22 tahun paling tua. Yesus diangkat ke langit, Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ya ini menurut ini aja ya, menurut gambaran kita aja ya. Itu usia 33. Pertanyaannya, apakah dia sudah menikah? Kalau menurut adat istiadat Yahudi yang keras, dia itu orang Yahudi ya, keras, dia harus menikah. Kalau enggak dia tidak boleh masuk sinagoge atau rumah ibadah mengajar. Ya, setelah kita dengar cuplikan dari bapak dari oknum yang di sebelah kita, yang berseberangan dengan kita, memang betul ya. Jadi seorang rabi Yahudi itu umumnya untuk di usia 20 tahun, di atas 20 tahun kebanyakan memang menikah. Namun kita juga harus lebih tahu lagi daripada yang umumnya ya. Jadi ada beberapa mazhab di antara rabi Yahudi. Salah satunya adalah mazhab dari kaum esensi rabi Yahudi. Ya, dia tidak menikah. Jadi mengapa Yesus disebut rabi oleh bangsa Yahudi? Yesus disebut rabi Yahudi ya karena memang Yesus mengajarkan Taurat. Maka dari itu Yesus disebut sebagai rabi. Jadi kesimpulannya, tidak semua rabi Yahudi teman-teman yang mempunyai pengertian dari harus menikah, wajib menikah, itu baru bisa dijadikan seorang rabi Yahudi. Jadi orang Yahudi itu ada beberapa mazhab yang berbeda mengenai pernikahan. Jadi intinya teman-teman juga harus belajar sekali lagi bahwa tidak semua rabi Yahudi mengajar di Bait Allah dengan status sudah menikah. Dan di dalamnya termasuk Yesus. Dan ada satu peristiwa ketika kakinya dilumuri minyak, digosok pakai rambut, dan diciumin oleh seorang perempuan yang namanya Maria dari desa Magdala. Orang sekarang di Indonesia kenalnya Maria Magdalena. Lena artinya perempuan muda,
Magdala nama kampungnya, Maria nama dia. Jadi Maria perempuan muda dari desa Magdala. Tuangin minyak gaharu ke kakinya Isa, lalu digosok dengan rambutnya dan diciumin. Dicatat dalam kitab Lukas pasal 12. Nah, menggosok laki-laki kaki walaupun itu gurunya, nabinya, kalau bukan muhrimnya nggak boleh. Karena orang Yahudi sangat kuat untuk mahram. Apa? Perempuan dan wanita yang bukan muhrimnya. Itu kencang di sana, nggak boleh sembarangan. Main cipika-cipiki ditabok sama orang Yahudi. Yahudi tangannya gede-gede pak, kayak jahe pak, bener jarinya. Tinggi-tinggi gede-gede, jarinya segede jahe. Jahe pak. Itu gimana kalau ngegaplok kan lumayan. Ditabok kita, nggak boleh. Nah, ada peristiwa itu di dalam Lukas pasal 12. Sehingga alangkah tidak masuk akalnya apabila Yesus membiarkan dirinya, kakinya diciumin dan digosok dengan minyak wangi oleh perempuan yang bukan mahramnya. Dan di dalam istiadat Yunani dipercaya itu adalah peristiwa abis ijab kabul. Ya, untuk cuplikan yang kedua, untuk oknum ya, sekali lagi saya akan sebut ini sebagai oknum. Lebih lucu lagi ya, mengenai peristiwa dalam sebenarnya Bapak yang satu ini salah sebut ayat. Jadi yang sebenarnya ada di Yohanes 12, bukan di Lukas 12 ya, di mana seorang wanita bernama Maria sedang menyuci ya, atau memberikan wangi-wangi terhadap kakinya Yesus. Di mana yang pertama adalah kita harus belajar di dalam Alkitab banyak sekali tokoh-tokoh yang memiliki nama yang sama. Ya, dalam hal ini saya mau fokus terhadap nama Maria. Kalau dari Bapak oknum sebelah ini menyampaikan Maria yang tertulis dalam Yohanes 12 adalah Maria Magdalena, tentunya hal ini salah dan keliru. Ini bukan Maria Magdalena, melainkan Maria saudara Marta dan Lazarus. Sekali lagi, ini adalah Maria saudara Marta dan Lazarus. Kembali lagi, cuplikan mengenai sosok Maria Magdalena ya. Cuplikan dari Bapak oknum sebelah. Sosok Maria Magdalena ini sentral sekali ya, sering banget menjadi gunjingan ya dari pihak sebelah, oknum pihak sebelah. Ya memang kita harus memberitahu juga kepada teman-teman bahwa memang pernah juga di masa-masa pertama kekristenan itu masih ada paham patriark, di mana kaum kekristenan pertama kali mula-mula itu membedakan baik wanita maupun pria secara hakikatnya ya, dan di mana kaum Kristen awal ini lebih meninggikan pria dibandingkan dengan wanita. Nah di sini Maria Magdalena pun menjadi korban salah satunya ya. Tetapi kita harus lihat di sini, kembali lagi ke topik ya teman-teman, bahwa Bapak oknum yang ada di sebelah itu menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi di Yohanes 12 adalah peristiwa ijab kabul. Dalam bahasa agama seberang adalah ijab kabul. Ini sih sungguh-sungguh konyol ya teman-teman ya. Karena memang sejarah tidak mengungkapkan itu, tidak terbukti sama sekali bahwa adanya pernikahan Yesus dengan Maria. Lalu peristiwa apa sih yang terjadi dalam Yohanes 12? Jangan langsung teman-teman kita simpulkan kejadian dalam dalam Yohanes 12 itu adalah sebuah peristiwa pernikahan. Sekali lagi teman-teman, untuk meneliti kejadian yang ada di dalam Alkitab, kita harus mengetahui latar belakang, sejarah, bahkan culture, budaya mula-mula penulis Alkitab. Nah, kalau kita belajar mengenai dalam perikop Yohanes 12 dan juga peristiwa-peristiwa Yesus lainnya dalam keempat Injil kanonik, memang seringkali kita melihat Yesus sepertinya mendobrak adat istiadat kaum Yahudi ya. Jadi kalau kata Bapak kaum seberang tadi, bahwa dikisahkan sepertinya Yesus itu mengikuti semua adat istiadat Yahudi yang kaku, yang sebenarnya bahkan yang tidak sesuai dengan hukum Taurat aslinya.
diikuti pula oleh Yesus. Nah, kalau teman-teman yang sering baca Alkitab tentu pasti menemukan banyak momen-momen di mana Yesus sendiri pun tidak melakukan adat istiadat Yahudi yang memang tidak berkenanan dengan hukum Taurat. Antara lain, seperti pada saat hari Sabat melakukan pekerjaan, Yesus menyembuhkan orang. Lalu ada perihal mengenai saat puasa, saat cuci tangan sebelum makan. Itu adalah sebagian besar dari salah satu tindakan Yesus yang tidak sesuai dengan adat istiadat Yahudi, tetapi memang sengaja Yesus lakukan supaya orang Yahudi mengerti bahwa pemuka-pemuka agama Yahudi seringkali menafsirkan yang berlebihan, lebih dari kebenaran dari hukum Taurat tersebut, sehingga Yesus membawa satu kebenaran yang betul-betul mutlak, yang tidak tergeserkan oleh penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama kaum Yahudi. Kembali kita ke Yohanes 12, di mana Maria, saudara Marta, memberikan wangi-wangi ya terhadap kaki Yesus. Ya memang ini sengaja, di mana Yohanes mencatat kejadian ini, di mana sekali lagi Yesus mendobrak adat istiadat kaum Yahudi. Ya memang betul, kalau kita kembali ke zamannya, memang seorang wanita dekat dengan pria itu tidak seperti pada umumnya yang umum ya, peristiwa yang umum, karena memang tidak boleh wanita berdekatan dengan laki-laki. Seperti kalau kita lihat tempat ibadahnya sendiri di Bait Allah, ada pemisah ya, mana daerah untuk pria maupun wanita. Nah, di sini justru Yesus mendobrak. Di sini wanita yang pada zaman tersebut menjadi kelas 2, tetapi Yesus menjadikan kaum wanita ya, kaum grassroots ini dijadikan sebagai seorang yang mengurapi Kristus menuju hari kematian Kristus. Kalau kita boleh merangkum semuanya, saya ada beberapa poin yang mau saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Yang pertama mengenai Yesus menikah. Pernikahan bagi doktrin Kristen adalah satu hal yang kudus. Jadi pernikahan itu bukan suatu hal yang berdosa. Jadi ini sebenarnya, kekonyolan ini sudah sejak lama lah menyerang kekristenan. Tetapi ya itu, ini hal yang lelucon lah bagi kami orang Kristen yang mempelajari doktrin maupun sejarah, bahwa memang tidak ada bukti sama sekali bahwa pernikahan antara Yesus dan Maria Magdalena itu terjadi. Jadi untuk oknum-oknum yang menyerang kami ya, lebih banyaklah belajar sejarah, coba lebih melihat dunia lebih luas ya. Karena ya sekalipun pernikahan terjadi dalam diri Yesus, sekalipun saya bilang ini, itu tidak menggugurkan ajaran kekristenan. Tetapi saya mau kasih tahu teman-teman bahwa tudingan yang mereka lakukan terhadap kami kaum Kristen itu adalah hoax. Ya teman-teman, jadi tidak ada pernikahan antara Yesus dengan Maria. A few moments later. Kemudian yang paling parah adalah Yesus itu punya pacar dan mengajarkan pacaran yang tidak sehat. Kok bisa? Silahkan dibuka dalam kitab Filipus ayatnya 49. Di situ dikatakan bahwa Yesus punya kekasih, punya pacar, namanya adalah Maria Magdalena. Dan Yesus lebih mencintai Maria Magdalena ketimbang murid-muridnya yang lain. Dan saking cintanya Yesus dengan Maria Magdalena, Yesus sering menciumi bibirnya Maria Magdalena. Jadi ini kan pacaran gaya yang tidak sehat. Dan ini sudah jelas tertera di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Ya teman-teman, setelah saya menyaksikan cuplikan video yang tadi,
Saya sebenarnya udah hampir ketawa, bisa 5 kali saya ketawa karena saya putar-putar ulang. Ya, saya coba mau lihat ada mungkin yang bisa dibahas. Ternyata dari cuplikan tersebut ya sama seperti cuplikan yang pertama, Bapak oknum dari seberang. Ya lelucon. Logikanya sama sekali nggak ada, teman-teman. Yang pertama tentunya yang menjadi bahan acuan, Yesus berpacaran dengan Maria Magdalena, bahkan hal yang senonoh yang diucapkan oleh video tersebut terhadap diri Yesus diambil dari Injil Filipus. Oh Tuhan, ini pemilik channel mainnya kurang jauh, teman-teman. Mainnya cuma di depan pagar rumahnya mungkin. Cuma lihat YouTube tokoh tertentu dipotong-potong tanpa lebih banyak mengkorek-korek ya data sumbernya yang asli. Ya jelas lah, teman-teman Kristen juga pasti pada tahu ketika mendengar Injil Filipus. Waduh, orang lulus dari sekolah minggu juga tahu ya bahwa Injil kanonik itu cuma ada 4 ya. Dan tidak pernah ada namanya Injil Filipus dalam Injil kanonik. Yang ada itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi ya salah tujuan, Bung, kalau mau nyerang ke kami dengan Injil palsu. Ya teman-teman, di sini saya mau menjelaskan kenapa sih Injil Filipus tidak masuk dalam Injil kanonik Kristen. Yang pertama, tentunya karena nggak jelas asal-usulnya. Injil Filipus sendiri ditemukan di Nag Hammadi. Sorry, saya bilang Injil Filipus ya, karena sebenarnya itu bukan Injil Filipus tapi Injil palsu Filipus. Jadi Injil palsu Filipus ini memang tidak disebutkan di dalamnya ini siapa penulisnya. Hanya memang kenapa disebut Filipus. Jadi di dalam Injil palsu Filipus ini banyak sekali salah satu nama murid Yesus yaitu Filipus yang terdapat di dalamnya. Sehingga banyak orang menyebutnya pada akhirnya sebagai Injil Filipus. Isi dari papirus Injil Filipus ini tidak utuh. Artinya, misalkan contoh dalam satu kalimat banyak sekali kata-kata yang hilang. Lalu yang kedua, atau yang selanjutnya, di mana para peneliti meneliti Injil Filipus ditulis pada abad 2 akhir ya, abad akhir kedua sampai dengan abad awal 3. Dan ini justru sangat berlawanan dengan Injil kanonik, yang dimana Injil kanonik keempat Injil kanonik ditulis pada abad pertama. Kenapa mesti abad pertama? Karena memang pada saat itu saksi hidup bersama-sama hidup dengan Yesus, sehingga bukti otentiknya pun betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ya teman-teman. Nah itulah alasan mengapa Injil Filipus salah satu ya dari sekian banyak alasan di mana Injil Filipus tidak dimasukkan dalam Injil kanonik Kristen. Inilah inti dari kesimpulan serangan-serangan yang lucu sih ya, lelucon lah ya, kepada Kristen, yaitu yang pertama mengenai pernikahan Yesus dengan Maria, yang jelas sama sekali tidak ada bukti fakta sejarah dan ini resmi kami anggap hoax. Lalu yang kedua, penyerangan terhadap Kristen melalui Injil Filipus mengenai pacaran Yesus yang dengan Maria Magdalena yang vulgar. Sorry bro, jadi kalau kita mau diskusi secara akademis ya, sumbernya yang menjadi patokan pembicaraan diskusinya ya harus yang resmi. Karena Injil Filipus, sekali lagi saya mau bilang kepada teman-teman, Injil Filipus bukan menjadi bagian dari kitab suci Kristen. Untuk itu teman-teman, saya mau menyampaikan pesan, marilah kita semakin rajin untuk mempelajari Alkitab, doktrin-doktrin kekristenan, terutama yang fundamental, dan perlu juga kita belajar mengenai sejarah kekristenan, sehingga apabila datang serangan, baik melalui luar maupun yang di dalam sendiri, kita dapat berargumentasi dengan bukti-bukti yang valid,
menurut sumber yang jelas dan secara alkitabiah. Tuhan Yesus memberkati. Guys, untuk dukung channel ini, silakan like, share, dan tentunya subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saksikan video-video selanjutnya mengenai pembelajaran teologi dan belajar Alkitab. Ingat, belajar teologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati.